Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit merah menyala di atas lautan yang bergejolak. Awan hitam menutupi cahaya bulan, dan suara petir bergema seolah langit sedang berbicara. Di tengah pusaran badai itu, bayangan seorang pria berdiri di atas kapal dengan jubah panjang yang berkibar liar diterpa angin. Dunia mengenalnya sebagai pemimpin revolusi, musuh abadi para naga langit, dan ayah dari sang manusia paling bebas di dunia, Monkey D. Dragon. Sosok misterius yang keberadaannya selalu diselimuti rahasia, namun jejak langkahnya mengguncang tatanan dunia yang dibangun selama berabad-abad. Pertanyaan terbesar di lautan bukan lagi tentang siapa yang akan menemukan One Piece, melainkan tentang apa kekuatan sejati dari pria ini. Setiap kali Dragon muncul, langit bergetar, petir menyambar tanpa peringatan. Awan menggumpal dan badai datang seolah mengikuti napasnya. Apakah semua itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di balik misteri angin yang mengiringinya? Spekulasi yang berkembang di antara para penggemar One Piece berhembus seperti rumor di pasar bawah tanah dunia baru, bahwa Dragon memiliki buah iblis yang berhubungan dengan angin, badai, atau bahkan cuaca itu sendiri. Sebuah kekuatan yang mampu menundukkan langit dan mengubah arah dunia. Mungkin sejenis mythical Zoan dari dewa angin kuno, atau para Mechia yang memanipulasi atmosfer dengan kekuatan revolusioner. Kehadiran teori ini semakin kuat karena setiap kali Dragon muncul, alam bereaksi. Seolah langit tunduk padanya. Seolah bumi pun tahu bahwa sosok itu membawa perubahan. Dan perubahan seperti angin tak bisa dihentikan. Penampilan pertamanya di Logtown menjadi bukti paling mencolok. Di saat Luffy akan dieksekusi oleh Smoker, badai muncul dari kehampaan. Petir menyambar menara eksekusi, dan angin kencang menyingkirkan semua marinir. Dalam kekacauan itu, Luffy lolos, tanpa tahu bahwa penyelamatnya adalah ayah kandungnya sendiri. Momen itu bukan sekadar kebetulan cuaca. Oda tidak pernah menulis kebetulan tanpa alasan. Setiap detail selalu punya makna tersembunyi. Dan kali ini, langit menjadi saksi bahwa Dragon mungkin bukan manusia biasa. Bayangan misterius itu berdiri di bawah hujan. Jubahnya bergetar karena angin yang diciptakannya sendiri. Tatapannya dingin, namun matanya menyimpan amarah terhadap dunia yang tidak adil. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, tapi satu hal pasti, setiap kali Dragon muncul, revolusi sedang dimulai. Bertahun-tahun kemudian, di Water 7, sosok itu muncul lagi. Bersama Ivankov, ia mempersiapkan pergerakan besar melawan pemerintah dunia. Di sekitar mereka, angin berputar lembut, namun terasa tajam. Seperti badai yang menunggu tanda untuk meledak. Udara di sekitarnya selalu berbeda, seakan atmosfer mengenali keberadaannya. Para pengikutnya berbicara bahwa setiap kali Dragon hadir, udara menjadi berat, langit menjadi gelap, dan burung-burung berhenti berkicau. Dunia menahan napas. Teori tentang buah iblisnya semakin berkembang. Ada yang menyebutnya Kaze-Kaze no Mi, buah angin legendaris yang konon telah lama hilang. Ada pula yang percaya ia memiliki mythical Zoan dari Fujin, dewa angin dalam mitologi Jepang. Namun, ada juga pandangan bahwa kekuatan Dragon
bukan sekadar kendali atas angin, melainkan kontrol atas atmosfer dunia, menentukan di mana badai lahir dan di mana langit menjadi cerah. Dengan kekuatan seperti itu, seorang revolusioner dapat menyembunyikan pasukannya, melindungi markas dari pengawasan, dan menciptakan gangguan iklim untuk memukul musuh dari kejauhan. Semua ini menjadikan Dragon bukan hanya pemimpin ideologis, melainkan kekuatan alam itu sendiri. Di sisi lain, hubungan antara Dragon dan Luffy membawa simbolisme yang mendalam. Luffy, sang pewaris Hito-Hito no Mi, model, Nika, membawa kekuatan Dewa Matahari, kebebasan, tawa, dan cahaya yang menerangi dunia. Sementara Dragon, sang ayah, kemungkinan mewarisi kekuatan yang berlawanan namun melengkapi. Badai, angin, dan petir, kekuatan yang menghancurkan sistem lama agar cahaya baru bisa lahir. Dua kutub kekuatan yang saling melengkapi. Sang ayah membawa badai untuk menggulingkan dunia, sementara sang anak membawa matahari untuk membangunnya kembali. Jika Luffy adalah simbol tawa dan kebebasan, maka Dragon adalah simbol amarah dan pembebasan. Kedua kekuatan ini, bila disatukan, akan menjadi badai dan cahaya yang menghapus tirani dunia pemerintah, terutama sosok misterius yang duduk di tahta kosong, Imu. Dalam bayang-bayang sejarah, Imu adalah entitas yang menolak perubahan. Dan disinilah Dragon akan menjadi antitesisnya. Angin tidak bisa ditahan, badai tidak bisa dikurung. Ketika kekuatan itu akhirnya terungkap, dunia akan sadar bahwa revolusi bukan hanya gerakan manusia, tapi juga kehendak alam. Semua petunjuk mengarah ke satu tempat, Pulau Elbaf, pulau para raksasa yang syarat dengan mitologi Nordik. Di tempat itu, legenda tentang Dewa Petir Thor dan penguasa angin Odin diceritakan turun-temurun. Oda, yang selalu menyelipkan mitologi ke dalam dunia One Piece, tampak menyiapkan Elbaf sebagai panggung terbesar untuk mengungkap rahasia Dragon. Dalam chapter 1126, Elbaf diperlihatkan memiliki mural kuno dengan figur-figur ilahi yang menggambarkan hubungan antara buah iblis dan dewa-dewa kuno. Salah satunya dipercaya menggambarkan dewa angin yang memegang kendali atas badai dan perubahan. Semuanya seperti teka-teki yang perlahan disusun. Dragon, sang dewa badai dari timur, dan Elbaf, pulau yang dipenuhi kisah dewa petir dari utara. Ketika keduanya bertemu, dunia akan menyaksikan kekuatan alam yang sejati. Bayangkan adegan itu. Langit di atas Elbaf berubah menjadi kelabu, awan berputar di atas gunung raksasa, dan suara petir menggema dari kejauhan. Para raksasa berhenti bertarung, menatap ke langit saat pusaran angin membentuk wajah seekor naga. Dari dalam badai itu, Dragon muncul, jubahnya berkibar, dan matanya menyala dengan cahaya kehendak. Ketika tangan diangkat, angin meledak, menciptakan gelombang badai yang menyapu musuh. Di bawahnya, Luffy berdiri, bersiap menghadapi Imu dan Ksatria Tuhan. Ayah dan anak, matahari dan badai bersatu untuk menjatuhkan langit tirani. Kekuatan itu akan menjadi simbol baru dunia. Bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan kehendak. Setiap hembusan angin yang diciptakan Dragon adalah perwujudan dari semangat manusia yang ingin bebas. Oda pernah menulis bahwa angin kebebasan selalu berhembus di lautan. Dan mungkin kalimat itu bukan sekadar kiasan, melainkan pesan tersembunyi tentang Dragon itu sendiri. Dalam berbagai adegan, petunjuk tentang kekuatan ini terus bermunculan. Di chapter 582, saat pasukan revolusi bergerak tanpa pemimpin, mereka bekerja seperti awan yang menyebar, bergerak bersama arah angin.
Di chapter 440, interaksi Dragon dengan Ivankov selalu digambarkan dengan suasana badai kecil. Di chapter 1100, kilas balik memperlihatkan Dragon menyelamatkan para penyintas dengan kecepatan luar biasa, seolah terbang di antara angin. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang disusun perlahan oleh Oda, membangun karakter Dragon sebagai makhluk yang menyatu dengan langit. Bahkan, detail sederhana seperti jubahnya yang selalu berkibar liar, meski di tempat tenang sekalipun, menjadi simbol bahwa angin selalu ada di sisinya. Jubah itu bukan sekadar pakaian, melainkan perpanjangan dari kekuatannya, bukti bahwa udara selalu bergerak mengikuti kehendaknya. Jika benar Dragon memiliki kekuatan seperti itu, maka Elbaf akan menjadi tempat paling logis untuk mengungkapnya. Pulau yang menghormati kekuatan alam, mitologi, dan para dewa adalah tempat sempurna untuk memperlihatkan sosok yang dianggap dewa revolusi. Ketika para raksasa menatap badai itu, mereka akan tahu bahwa yang datang bukan sekadar manusia, tetapi entitas yang membawa perubahan dunia. Dalam perang besar yang akan datang, kemungkinan besar Dragon akan turun tangan langsung. Saat pasukan pemerintah dunia mengepung Elbaf dengan kekuatan penuh, badai besar akan muncul dari timur, menelan kapal-kapal mereka satu persatu. Langit akan menjadi hitam, angin berputar seperti naga raksasa, dan dari balik kilat yang menyambar terdengar suara, "Inilah angin kebebasan." Saat itu, dunia akan tahu bahwa revolusi tidak bisa dihentikan. Dragon tidak berjuang demi kekuasaan, ia berjuang demi kebebasan umat manusia. Setiap badai yang ia ciptakan adalah pesan, setiap petir adalah peringatan, dan setiap angin yang berhembus membawa bisikan bahwa dunia lama sedang sekarat. Dalam mitologi Jepang, Fujin membawa kantung angin yang bisa melepaskan badai kapanpun ia mau. Mungkin Dragon adalah versi modern dari Fujin itu, pengembus revolusi yang menumbangkan dewa palsu dari singgasananya. Pada akhirnya, Dragon bukan hanya tokoh dalam kisah. Ia adalah simbol dari perubahan yang tidak bisa dihindari. Ia adalah badai yang datang untuk menghancurkan ketidakadilan agar cahaya baru dapat bersinar. Dunia One Piece sedang menuju titik klimaks, dan ketika semua rahasia akhirnya terungkap di Elbaf, angin terakhir yang berhembus akan menjadi milik Dragon. Dan di detik itu, semua orang akan sadar bahwa badai yang selama ini ditakuti bukanlah kehancuran, melainkan awal dari kebebasan sejati. Di antara ribuan kisah yang tersebar dalam sejarah dunia One Piece, ada satu bab yang paling mengguncang langit dan laut. Sebuah kisah yang tidak hanya menceritakan perang, tetapi juga kebangkitan kekuatan ilahi yang terlupakan. Bab itu adalah God Valley, tempat di mana para dewa pernah menurunkan tangan mereka ke bumi, membelah samudra, dan membakar langit dengan amarah surgawi. Dari reruntuhan pertempuran itu, lahirlah legenda baru, Monkey D. Dragon, manusia yang menantang langit dan mengguncang dunia. Ketika angin badai berputar di sekitar pulau yang terlupakan itu, sosok Dragon berdiri tegak di antara reruntuhan kerajaan lama. Matanya menatap jauh ke cakrawala, seolah mampu melihat masa depan yang hanya dimengerti oleh para dewa. Di antara kilatan petir yang menyambar, tubuhnya diselimuti aura yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, energi murni alam semesta yang merespons amarah di dalam hatinya. Disinilah awal dari segalanya, ketika dunia untuk pertama kalinya merasakan getaran kekuatan yang tidak berasal dari manusia biasa.
Dalam chapter 100, badai besar tiba-tiba muncul di Lockdown. Petir menghantam menara, angin menerjang jalanan, dan Luffy nyaris kehilangan hidupnya di hadapan eksekusi. Namun, di saat langit menjerit dan hujan turun tanpa peringatan, satu sosok misterius berdiri di atas menara. Rambutnya berkibar di tengah badai, matanya bersinar seolah menyatu dengan awan. Angin berubah arah, badai menggulung, dan Luffy diselamatkan oleh kekuatan yang bahkan para marinir tak bisa pahami. Dunia hanya tahu satu hal, di mana badai muncul, disitulah dragon berada. Namun rahasia kekuatan itu tidak terungkap sepenuhnya hingga perjalanan menuju Elbaf, tanah para raksasa, tempat di mana mitologi hidup dan bernafas. Dinding batu purba menampilkan ukiran para dewa Nordik, Thor sang penguasa petir, Njord sang pengendali laut, dan Freyr sang penjaga langit. Namun, di antara ukiran itu ada satu sosok yang berbeda. Tidak seperti dewa lainnya, sosok ini dikelilingi oleh angin dan petir, namun wajahnya manusia. Sebuah petunjuk bahwa kekuatan yang dimiliki dragon bukan sekadar buah iblis biasa, melainkan manifestasi dari keinginan kuno yang diwariskan dari para dewa yang pernah berjalan di dunia. Runik kuno di Elbaf diterjemahkan oleh Vegapunk dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Buah iblis bukan hanya hasil percobaan, tetapi cerminan dari hasrat terdalam manusia. Maka, jika dragon benar-benar memiliki buah badai, maka keinginannya adalah menguasai langit untuk membebaskan dunia dari rantai tirani. Sebuah keinginan yang begitu murni, namun juga berbahaya, karena kekuatan sebesar itu selalu menuntut pengorbanan. Bayangan kekuatan dragon terus tumbuh di antara cerita-cerita revolusi. Di chapter 440, percakapan antara dragon dan Ivankov berlangsung dalam suasana yang penuh tekanan. Petir menyambar di luar jendela markas, angin bertiup kencang, dan udara terasa begitu berat, seolah badai yang berkecamuk di luar adalah cerminan dari amarah yang bergejolak di dalam ruangan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut dragon mengandung tekad yang tak tergoyahkan. Ia berbicara tentang dunia yang korup, tentang kerajaan yang jatuh dalam bayang-bayang kekuasaan, dan tentang cita-cita untuk menumbangkan sistem yang telah lama menindas rakyat. Saat itu, setiap anggota revolusi tahu bahwa mereka tidak sedang mengikuti seorang manusia biasa. Mereka mengikuti badai itu sendiri. Namun, badai tidak selalu hanya membawa kehancuran. Ada teori bahwa kekuatan dragon sebenarnya bukan semata badai, melainkan buah iblis yang mengendalikan hujan. Jika teori ini benar, maka setiap kali langit menangis, air mata itu membawa pesan revolusi. Di chapter 582, saat dragon menolong sisa-sisa pasukan yang terluka setelah perang, hujan turun dengan lembut, mencuci darah dan debu peperangan. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti tangan tak terlihat yang menyembuhkan luka dunia. Air tidak lagi hanya simbol kesedihan, tetapi simbol penyucian dan harapan. Namun, kekuatan seperti itu tidak datang tanpa kutukan. Dalam catatan Vegapunk di chapter 1069 disebutkan bahwa setiap buah iblis memiliki kehendak yang terikat pada penggunanya. Artinya, jika buah dragon benar-benar terkait dengan badai atau hujan, maka alam sendiri memiliki kemauan yang bersatu dengan dirinya. Ketika dragon marah, langit akan bergejolak. Ketika hatinya tenang, angin akan berhenti berhembus. Dan ketika ia bertekad melawan dunia, badai akan bangkit dari setiap penjuru samudra. Ada juga kemungkinan bahwa kekuatan itu lebih halus, lebih misterius dari sekadar badai. Beberapa teori menyebut dragon memakan buah kabut, kekuatan yang memungkinkannya mengubah dirinya menjadi awan tebal yang menutupi langit dan menyamarkan pergerakan pasukannya. Kekuatan seperti ini menjelaskan bagaimana organisasi revolusioner dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lain tanpa terdeteksi, seolah selalu berada di balik tabir alam. Kabut itu bukan hanya perlindungan, tapi juga simbol strategi, simbol dari bayangan yang berjuang melawan tirani terang palsu.
Namun, dari semua teori yang beredar, ada satu yang paling mengguncang dunia. Teori Thunderbird, buah zoan mitosis yang memberinya kemampuan terbang di antara petir dan awan. Dalam legenda suku kuno, burung petir adalah utusan langit yang membangunkan badai dan menurunkan kilat untuk menghukum para tiran. Jika kekuatan itu benar, maka setiap kilatan petir yang menyambar saat dragon muncul bukan sekadar efek cuaca, melainkan tanda murka langit terhadap dunia yang telah melupakan kebebasan. Bayangan dragon juga muncul dalam chapter 1085 ketika Imu memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan, petir hitam yang mampu menghapus kerajaan hanya dalam sekejap. Dalam kontras ini, dunia melihat dua kekuatan ilahi yang berhadapan. Satu dari bayangan yang ingin menguasai dan satu dari langit yang ingin membebaskan. Benturan keduanya bukan hanya pertempuran antara manusia, tetapi perang antara dua ideologi kuno, pengendalian dan kebebasan, kehancuran dan kelahiran kembali. Elbaf menjadi panggung sempurna untuk benturan itu. Di antara raksasa yang mewarisi kebijaksanaan mitologi Nordik, dragon berjalan di bawah langit yang diselimuti awan gelap. Petir menyambar, laut berombak, dan di kejauhan terdengar gemuruh langkah para dewa kuno. Dalam mural-mural kuno, naga raksasa berputar di langit, dan burung petir menari di antara awan. Gambar-gambar itu bukan sekadar seni, melainkan nubuat tentang kembalinya sang penguasa langit yang akan menumbangkan para dewa palsu. Beberapa percaya bahwa dragon bukan hanya pengguna buah iblis, tetapi juga penerus dari garis keturunan kuno, darah yang mengalir dari bangsa yang dulu berperang melawan para dewa dunia. Darah itu memberi kemampuan untuk berbicara dengan langit dan laut, untuk mengerti bahasa angin, dan untuk menyalurkan kekuatan yang melampaui logika manusia. Maka, tidak heran jika setiap kali dragon muncul, dunia terasa bergetar, dan para penguasa dunia mulai resah tanpa alasan. Ketika Vegapunk menyinggung dalam chapter 1130 bahwa buah iblis lahir dari hasrat manusia yang tak mungkin dipenuhi oleh dunia nyata, kekuatan dragon menjadi simbol paling murni dari konsep itu. Hasrat untuk kebebasan, untuk menumbangkan tirani, untuk menghapus rantai yang membelenggu manusia. Hasrat itu begitu kuat hingga menembus batas fisik dan melahirkan kekuatan alam itu sendiri. Angin, hujan, petir, kabut, semuanya tunduk pada keinginan yang sama, membebaskan dunia dari kekuasaan yang menindas. Dan ketika hari konfrontasi besar tiba, badai terakhir akan menggulung dunia. Langit akan retak, laut akan naik, dan gunung akan bergetar. Di tengah kehancuran itu, sosok dragon akan muncul, berdiri di antara kilatan petir, membawa panji revolusi yang berkibar di bawah langit merah. Di sisi lain, Imu akan muncul dari bayangan, membawa kegelapan yang menelan cahaya. Dua kekuatan itu akan bertabrakan, dan dunia akan menyaksikan benturan antara langit dan kegelapan, antara badai dan bayangan. Dalam benturan itu, masa depan dunia akan ditentukan, bukan oleh pedang atau meriam, tetapi oleh kekuatan yang datang dari hati manusia yang menolak tunduk. Dragon tidak hanya berperang untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk mereka yang tertindas, yang terdiam, yang telah lama kehilangan harapan. Dan di saat badai itu berakhir, ketika angin terakhir berhenti berhembus, dunia mungkin akan melihat langit baru, langit yang bersih dari kegelapan, langit yang penuh cahaya kebebasan. Tidak ada yang tahu pasti buah iblis apa yang dimiliki dragon. Namun, satu hal pasti, di mana angin berhembus, disitulah semangatnya hidup. Di mana hujan turun, disitulah
revolusinya dimulai. Dan di mana badai menggulung, disitulah dunia akan berubah selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.